Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan meneruskan pembahasan yaitu dosa-dosa yang diperkirakan termasuk dosa besar, insyaallah yang ke-21 ya, yang ke-21. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Buraidata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiqi ya sayyid, fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Yang artinya, janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik wahai sayyid, karena apabila ia adalah seorang sayyid maka sungguh kalian telah membuat murka Tuhan kalian azza wajal. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita dilarang untuk menghormati atau memberikan pengagungan, penghormatan kepada orang munafik, yaitu diantaranya dengan menyebut sayyid. Sayyid itu tuan, ungkapan untuk penghormatan. Maka orang munafik dilarang untuk diberikan penghormatan. Di antaranya jangan panggil mereka dengan panggilan yang menunjukkan penghormatan, yaitu sayyid. Karena kalau dia dipanggil dengan sayyid, maka itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Bagaimana tidak, orang yang hina justru dihormati. Ya, orang yang harusnya dihinakan justru dihormati. Nah, sekarang munafik yaitu orang yang menampakkan kekufuran, orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Inilah kondisi orang munafik, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka orang munafik ini justru pantasnya adalah dihinakan, sebagaimana Allah hinakan mereka di akhirat, karena Allah letakkan mereka di mana? Di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling dasar. Dan sebagaimana mungkin di dunia dia dihormati dan diangkat, di antaranya dengan memanggil mereka sayyid, ya. Maka dilarang seorang muslim untuk memberikan penghormatan kepada orang munafik dengan panggilan sayyid. Nah, sekarang yang namanya munafik tadi itu telah kita ketahui menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Yang ditampakkan keimanan, keislaman, ucapannya baik, amalannya juga baik, tapi kekufurannya disembunyikan.
Yang namanya disembunyikan, dari mana kita bisa tahu? Ya. Kalau orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya kita kenal Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafiqin. Kita tahu dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tahu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang bagaimana kita bisa tahu orang ini munafik atau bukan? Maka wallahu a'lam bishawab, ada tanda-tandanya. Kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaihi. Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta, dan apabila dia berjanji dia mengingkarinya, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Hadis ini sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebagian riwayat disebutkan kalau ketiga sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia munafik tulen. Ya, maka dia munafik tulen. Yang bisa jadi hadis sebelumnya kita berlakukan pada orang semacam ini. Kalau bicara selalu dusta, kalau berjanji selalu ingkar, kalau diamanahi selalu khianat, maka orang semacam ini tidak pantas untuk kita panggil dengan sayyid, sebutan penghormatan. Kalau dalam bahasa kita tuan, ya, nah semacam itu, atau yang mulia, atau yang kami hormati, ya, tidak pantas orang yang memiliki sifat 3 ini dihormati. Adapun di dalam sebagian riwayat disebutkan kalau ada salah satu dari sifat yang 3 ini pada diri seseorang, maka dia telah terpapar sifat kemunafikan. Belum bisa dikatakan munafik apa? Tulen. Dia terjangkit sifat munafik yang bisa jadi sembuh kalau dia hentikan salah satu sifat yang ada pada dirinya, atau bahkan justru menjalar pada 2 sifat yang lain. Ya. Nah, yang jelas kalau orang itu memiliki ketiga sifat ini, maka dia adalah orang munafik tulen yang bisa kita terapkan hadis sebelumnya pada orang tersebut. Orang yang suka berdusta, yang suka berkhianat, yang suka ingkar janji, maka jangan kita hormati dengan panggilan penghormatan. Wahai sayyid, wahai tuan, wahai yang kami hormati, wahai yang terhormat. Ya, jangan. Karena ini akan membuat Allah Azza wa Jal murka. Ya. Taib. Kemudian berkata al-muallif al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, fa ammal kadhib wal khiyanatu faqad marra. Adapun dosa dusta dan dosa khianat maka telah berlalu. Keduanya telah berlalu, yaitu telah dibahas di dalam dosa besar yang ke-24 dan dosa besar yang ke-34. Itu untuk pembahasan tentang dusta dan khianat. Wa amma khulful wa'di, adapun menyelisihi janji, fahuwal maqsudu bidzikri huna, dan dialah yang dimaksud disebutkannya di sini. Wa qad qala ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Itu dalam surat At-Taubah
ayat ke-75 sampai 77. Allah berfirman yang artinya, dan di antara mereka ada yang berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberikan kami berupa karunia-Nya, maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang saleh. Maka ketika Allah berikan mereka karunia-Nya, mereka bakhil dan mereka berpaling dan mereka menentang. Maka Allah menanamkan kenifakan pada mereka di hati-hati mereka sampai hari mereka bertemu dengan Allah, atas apa yang telah mereka menyelisih janjinya terhadap Allah, apa yang telah mereka janjikan, dan atas apa yang telah mereka yaitu melakukan kedustaan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wallahu a'lam bissawab. Nampaknya di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan hadis 3 sifat munafik ya sebagai tambahan keterangan tentang dosa besar, yaitu menyelisihi janji. Karena kalau dusta sudah dibahas di dosa besar ke-24, sedangkan khianat sudah dibahas pada dosa besar ke-34. Nah, satu sifat munafik yang belum dibahas di dalam kitab Al-Kabair, yaitu menyelisihi apa? Janji. Maka dibahaslah sekarang ini. Ya. Lalu dibawakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-75 77. Nah, ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyelisihi janji itu termasuk dosa apa? Dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar berdasarkan ayat yang sangat jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati orang semacam ini nifaqan, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah akan menanamkan kemunafikan di dalam hati mereka. Dan yang namanya munafik ini adalah orang yang telah terjatuh pada dosa besar. Nah, baik, kita lanjutkan yaitu hadis berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu yang ke-23. Qala al-muallif rahimahullah wa an Zaid bin Arqam marfu'an, dan dari Zaid bin Arqam secara marfu', qala, ia berkata, kalau secara marfu' berarti ini disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Sahahahu Tirmidzi wa ghairuh. Yang artinya, barang siapa yang tidak mengambil kumisnya, maka bukan termasuk golongan kami. Mengambil maksudnya apa? Mencukur. Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Lanjut hadis berikutnya karena masih ada kaitannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khaliful majus waffirul liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang majusi, lebatkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada 2 hal yang merupakan di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Melebatkan jenggot atau memelihara jenggot, dan yang kedua adalah mencukur kumis. Kalau yang mencukur kumis juga telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, hadis Zaid bin Arqam secara marfu, Nabi SAW mengancam orang yang tidak mencukur kumisnya maka bukan termasuk golongan kami.
Ya. Sedangkan di dalam hadis Ibnu Umar, maka ada isyarat orang yang tidak mencukur kumis dan tidak memelihara jenggot itu menyerupai orang-orang Majusi, yaitu penyembah apa? Api. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Ya. Man tashabbaha fahuwa minhum. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyerupai man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Maka Nabi SAW mengancam yang tidak mencukur kumis maka bukan termasuk golongan kami. Berarti apa? Di sini terdapat faidah pelajaran larangan memanjangkan kumis. Larangan memanjangkan kumis. Adapun untuk jenggot justru sebaliknya diperintahkan untuk dipanjangkan, dilebatkan, ya, dipelihara. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang mencukur kumis. Ada sebagian kalangan yang mempraktekkan hadis ini dengan mencukur habis. Ya, mencukur habis. Jadi tidak disisakan sedikit pun rambut di sekitar atas bibirnya. Jadi benar-benar habis. Maka apakah ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW? Yang dimaksud dengan ahfu yaitu al-halaq, ya, mencukur habis. Maka wallahu a'lam bishawab, ada keterangan atau fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tentang hadis ini, ya. Beliau mengatakan qassuha qassan jayyidan. Yang dimaksud dengan ahfu adalah mencukur dengan cukuran yang baik. Ma huwa bihalqin, yaitu dengan tidak mencukur habis. Ya. Kemudian ada yang bertanya, al-halqu laisa minas sunnah. Apakah berarti mencukur habis kumis bukan termasuk sunnah? Maka beliau menjawab, la. Ya, tarkuha aula, bukan termasuk sunnah. Meninggalkannya itu lebih utama. Artinya apa? Jangan atau tidak sampai mencukur habis kumis itu lebih utama. Meskipun wallahu alam bisawab, kalau dibandingkan antara membiarkan kumis itu panjang dengan mencukur habis, kira-kira yang lebih mending yang mana? Membiarkan panjang atau mencukur habis? Yang lebih mending? Lebih mending mencukur habis. Karena setidaknya mencukur habis itu tidak ada larangan. Yang dianjurkan apa? Mencukur, atau bahasa kita merapikan. Ya, tapi kalau membiarkan panjang bahkan sampai bisa dikepang, dipelintir gitu, maka ini ada larangannya. Ya, ini ada larangannya. Jadi yang lebih utama merapikan, dipotong tidak sampai habis. Ya, tapi kalau ada yang mencukur habis, maka wallahu alam tidak berdosa. Tapi Syekh bin Baz berpendapat ini bukan termasuk sunnah. Wallahu alam shawab. Taib. Pembahasan berikutnya yang ke-25. Qala al-muallif rahimahullah wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qala Umar radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar. Sungguh aku bertekad untuk mengutus beberapa laki-laki menuju negeri-negeri ini. Fayanzuru kullaman lam yahuj. Lalu mereka akan melihat, memantau setiap orang yang tidak berhaji. Faman kanat lahu jidatun walam yahuj, yaitu orang yang memiliki kemampuan tapi tidak berhaji. Ya, fayadribu alaihimul jizyah, lalu mereka dikenakan pajak upeti. Mahum bimuslimin, mahum bimuslimin, karena mereka bukan orang Islam, karena mereka bukan orang Islam. Rawahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Athar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh masyhur Ibn Hasan Al-Salman hafidhahu ta'ala yang mentahqiq hadis ini atau mentahqiq kitab ini memberikan keterangan bahwasanya sanad hadis ini atau asar ini adalah munqati, terputus. Lam yasma'il Hasanu min Umar, karena Al-Hasan Al-Basri itu tidak mendengar dari Umar. Ya. Terlebih ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekalipun hadis ini atau asar ini ya terputus, tapi kalau kita perhatikan di situ ada ketegasan yang jelas dari seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya kita berpikiran untuk orang sekelas Umar kayaknya ya pasti sikapnya tidak jauh dari hal ini. Apa itu? Tegas. Ya. Kalau kita melihat track recordnya Umar bin Khattab selama menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terlihat tegas. Maka ketika beliau berijtihad untuk memungut jizyah, pajak atau upeti kepada orang-orang Islam yang mereka mampu untuk haji tapi tidak berangkat haji, wallahu a'lam bishawab, nampaknya tidak berlebihan. Kenapa? Karena haji termasuk rukun Islam. Meninggalkan haji padahal mampu berhaji sama dengan meninggalkan rukun Islam. Orang kalau sudah gugur rukun Islamnya maka bukan muslim. Kalau bukan muslim maka mereka dihukumi orang kafir. Kalau orang kafir tinggal di negeri muslim maka mereka dipungut pajak, jizyah. Ya, ini logika yang masuk akal untuk seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun kalau dilihat secara ilmiah periwayatan ini disebutkan yaitu sanadnya terputus. Wallahu a'lam bishawab. Namun setidaknya ini menjadi pelajaran berharga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi kaum muslimin jangan sampai meremehkan ibadah haji. Ya. Sekali lagi haji memang wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu maka tidak ada yaitu permasalahan. Tapi yang mampu dan tidak berhaji maka ini yang menjadi masalah. Bukan tidak hanya melakukan dosa besar, tapi melakukan hal yang bisa membatalkan rukun Islamnya. Ya. Yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Satu rukun ditinggalkan maka ini akan menggugurkan yang lain. Syahadatnya baik, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakat ya membayar, ya, tapi haji dia tidak mau. Ya, tidak mau berangkat haji padahal mampu dan bisa. Maka orang semacam ini diragukan keislamannya. Sehingga Umar bin Al-Khattab menurut riwayat ini berijtihad mereka itu bukan Islam, sehingga mereka wajib untuk membayar jizyah. Ada dihukumi seperti orang kafir. Ya. Nah, menjadi ancaman keras bagi orang yang berhaji, orang yang tidak berhaji padahal mampu. Tayyib. Selanjutnya hadis yang ke-26. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dirinya dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi.
Dan di akhir keterangan Syekh Masyhur hafizahullah mengutip penjelasan dari Syekh Albani rahimahullah, hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Jadi bisa diamalkan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara dosa besar adalah seseorang berupaya untuk memisahkan antara ibu dan anaknya. Dan ini masuk kategori dosa besar karena ada ancaman di akhirat. Sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan, di antara dosa itu masuk kategori dosa besar kalau ada ancamannya di akhirat. Apa ancamannya? Farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Allah akan memisahkan antara dirinya dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Nah, sekarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, kira-kira yang disasar ini siapa? Siapakah orang yang memiliki peran memisahkan antara ibu dengan anaknya? Apakah orang umum bisa? Bisa saja kalau dia menculik anak dari ibunya. Dan ini jelas kriminal, kejahatan. Tapi apakah seorang hakim yang memutuskan perkara pengasuhan dari suami istri yang bercerai, lalu memutuskan bahwa anak ini ikut bapaknya, masuk dalam hadis ini? Berarti harus anak itu ikut ibunya. Nggak boleh hakim memutuskan anak ikut bapaknya. Dalam kondisi apapun, sampai pun ibunya gila. Iya. Kenapa cerai istri saya gila? Misalnya gitu ya. Lalu terus anaknya ikut siapa? Ya terserah hakim memutuskan. Apakah hakim wajib memutuskan anak ini harus ikut ibunya berdasarkan hadis ini? Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada keterangan yang saya dapatkan ya dari website Muslim Web ya. Disebutkan di sini. Jadi ada pertanyaan, apakah menghalangi seorang ibu untuk bertemu dengan anaknya, ya mungkin ketika ada perceraian, itu termasuk di antara hal yang dilarang. Maka disebutkan di sini hirmanuha minhu a'ammu minat tafriq. Menghalangi itu lebih umum daripada memisahkan. Ya, menghalangi itu bagaimana? Ada anak tidak boleh ketemu sama ibunya. Ya, ada anak tidak boleh bertemu dengan ibunya. Sedangkan memisahkan, ibu dan anak dipisahkan. Ya, farubbama kanat tafriqu syar'iyyan. Maka bisa jadi pemisahan antara ibu dan anak ini secara syar'i, dibenarkan secara syar'i. Ka'an yantaqila haqqul hadanati ila ghairiha, seperti berpindahnya hak pengasuhan kepada selain ibu, kepada suami kalau itu perceraian, atau kepada keluarga suami. Nah, bisa jadi seorang laki-laki meninggal, kemudian meninggalkan istri dan anaknya. Ternyata sang ibu tidak cakap di dalam mengurus anak, memadorotkan agama dunia sang anak. Maka pihak keluarga suami menuntut hakim untuk memindahkan ke pengasuhan. Bisa jadi li'adami tawaffuri syurutil hadanati fiha, karena tidak terpenuhinya syarat pengasuhan pada sang ibu. Ya seperti disampaikan, ibunya gila, atau bahkan mungkin kalau nggak gila, ibunya itu ahli maksiat, suka mabuk-mabukan, suka judi, ya, harta peninggalan suami yang itu ada hak anak diambil si istri untuk judi. Maka pihak keluarga suami menuntut hakim untuk mengalihkan ke pengasuhan.
Boleh nggak semacam ini? Boleh. Ya, maka bukan termasuk apa? Ancaman hadis ini. Nah, kemudian disebutkan di sini lakin yabqalaha al-haq. Ketika sang ibu sudah tidak diperkenakan mengasuh anak, tetap hadis ini bisa kita terapkan. Apa itu? Ada hal yang tersisa, hak seorang ibu fi ziyarati waladiha wa ru'yatihi. Setidaknya sang anak jangan dilarang mengunjungi ibunya atau setidaknya melihat ibunya. Jelas? Oke, ibu ini tidak boleh mengasuh anak. Tapi apakah ibu ini dilarang bertemu dengan anaknya? Maka hadis ini kita terapkan. Siapa yang memisahkan, melarang ibu untuk sekedar bertemu dengan anaknya, maka ancamannya Allah akan memisahkannya dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Ya. Nah, jadi jangan sampai pemindahan kepengasuhan anak kepada selain ibunya menjadikan sang ibu dilarang sama sekali bertemu dengan anaknya. Hal ini nggak boleh, masuk ancaman hadis ini. Boleh sang anak mengunjungi ibunya meskipun tidak diasuh oleh ibunya, hanya sekedar melihat, rindu bahwa dia punya seorang ibu yang mungkin sekarang sedang butuh dirawat karena mungkin sedang sakit ya, jiwa, atau mungkin sedang terkena pengaruh obat-obat terlarang ya, sehingga harus dirawat. Maka sang anak tidak boleh dilarang untuk menemui ibunya. Wa yahrumu hirmanuha min dzalik, sehingga kalau sampai dicegah sang anak itu untuk bertemu ibunya, maka ini haram, masuk dalam larangan hadis ini. Kemudian dikutip juga penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad, berkata Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, fa innahu ja'ala ya'ni syari' al-umma ahaqqa bil waladi min al-ab. Maka sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat penjelasan atau terdapat faidah bahwasanya syariat kita telah menjadikan ibu itu memiliki hak yang lebih utama daripada ayah. Ma'qur biddar, bersama dengan dekatnya tempat tinggal, wa imkanil liqa'i kulla waqtin law qudiya bihi lil ab, dan memungkinkan untuk bertemu di setiap waktu meskipun seandainya kepengasuhan itu diserahkan kepada sang ayah. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, hadis ini sekali lagi bisa mengandung beberapa makna, yaitu larangan memisahkan ibu dan anak dengan menculik, atau larangan memisahkan ibu dan anak dengan menghalangi sang ibu untuk bertemu dengan anaknya ketika kepengasuhan itu dialihkan kepada selain ibu, baik itu kepada ayah. Hakim memutuskan ayah yang lebih berhak untuk mengasuh sang anak, ya, maka tetap dilarang menghalangi anak untuk bertemu dengan ibunya. Usahakan dia rumahnya jangan jauh-jauh, atau setidaknya jangan sampai ada larangan bertemu dengan ibunya. Setidaknya bisa bertemu, melihatlah. Ya, kalau saking bahayanya sang ibu terhadap pengaruh anak, minimal anak diizinkan untuk melihat ibunya. Itu ibumu sedang dirawat, ya, di rumah sakit jiwa misalnya, atau sedang dirawat di pusat rehabilitasi narkoba misalnya, ya, maka anak tidak boleh dipisahkan dari ibunya sampai sedemikian rupa. Baik, jelas ya? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang ke-27. Qala al-muallif rahimahullah wa yurwa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man farra min mirathi warithihi qata Allahu mirathahu minal jannah. Fi sanadihi maqalun, yang artinya barang siapa yang lari dari warisan ahli warisnya, maka Allah akan memutus warisannya di surga. Namun di sini ada keterangan
di dalam sanadnya ada pembicaraan, maksudnya sanadnya bermasalah. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di awal pemaparan hadis Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu menyebutkan dengan sighah tamril ya, wa yurwa, dengan yaitu majhul, diriwayatkan. Ini di antara isyarat para ulama kalau mau membawakan hadis yang dhaif, diriwayatkan. Kalau kita lihat hadis sebelumnya, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda. Tapi di sini disebutkan diriwayatkan, ya. 6. Dan keterangan dari Al-Muhaqqiq hafizahullah, wa isnaduhu dhaifun jiddan, sanadnya lemah sekali, ya, sanadnya lemah sekali. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya karena masih semakna, ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la ya'malu bi ta'atillahi sittina sanah. Sesungguhnya seseorang beramal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun, thumma yahduruhul mautu, kemudian kematian mendatanginya. Ya, artinya dia dalam kondisi mendekati kematian, sakaratul maut. Fayudaru fil wasiyah, sehingga dia membuat kemadaratan di dalam wasiat. Artinya harta yang harusnya sebentar lagi akan diwariskan kepada ahli waris, maka dia cegah sehingga dia menulis wasiat yang itu memadaratkan ahli warisnya. Fatajibu lahun nar, maka wajib baginya masuk surga. Orang tua yang mencegah hartanya untuk diwariskan kepada ahli waris sehingga membuat wasiat kepada orang lain. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah Ta'ala, ghaira mudharin wasiyatan minallah wallahu alimun halim, ya, dan tidaklah memadaratkan, ya. Ini adalah wasiat dari Allah. Artinya ayat ini menutup pembagian warisan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembagian tersebut pembagian yang adil, ghaira mudhar, tidak memadaratkan. Ya, dan ini adalah wasiat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha lembut. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Namun hadis ini juga sama dijelaskan oleh Syekh Masyhur hafizahullah, wa isnaduhu dhaifun jiddan, ya, hadisnya lemah sekali. Hadis selanjutnya masih terkait dengan pembahasan ini, yaitu athar Amr bin Kharijah, Amr bin Kharijah atau hadis Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba ala naqatihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya. Fasami'tuhu yaqul, lalu aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Fala wasiyyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sahahu At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Taib. Untuk hadis yang terakhir ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Masyhur hafizahullah taala bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari, yang kesimpulannya hadis ini insyaallah sahih. Taib. Nah, dari ketiga hadis ini, yang pertama dan yang kedua dhaif, sedangkan yang ketiga sahih, maka bisa kita simpulkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, larangan berwasiat kepada ahli waris.
Ya, larangan berwasiat kepada ahli waris. Mengapa? Karena ahli waris itu sudah ditentukan bagian warisannya dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah di hari Kamis ya, pengajian dengan Ustadz Salim Ghanim Hafidhullah membahas warisan ya. Entah Kamis keberapa? Ganjil. Oh, sudah hatam. Masya Allah. Sudah hatam. Masya Allah. Ya. Tapi ada rekamannya ini bisa dilihat ya. Taib. Jadi di antara pembahasan di dalam masalah warisan dilarang berwasiat kepada ahli waris. Wasiat itu apa wasiat? Wasiat itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar orang menulis surat lalu surat ini nanti akan diterapkan sepeninggalnya. Masalah apa? Baik masalah harta atau masalah anak, masalah kepengasuhan. Itu dalam bahasa kita memang wasiat. Tetapi wasiat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah memberikan sebagian harta yang nanti akan diserahkan kepada orang-orang tertentu. Maka ini mutlak dilarang kepada ahli waris. Contoh, seorang ayah yang dia menyadari bahwa usianya mungkin tidak lama. Dia punya anak ada 5 misalkan. Ya, ada 5, katakanlah laki semua. Maka menurut bagian yang telah ditentukan oleh Allah, mereka kalau satu-satunya ahli waris 5 itu ya, istri nggak ada, ibu nggak ada, ayah nggak ada dan lain sebagainya, maka 5 anak ini menjadi ahli waris. Harta dibagi 5. Tapi ternyata sang ayah ini berwasiat untuk rumah yang di sana. Nah, untuk rumah yang di sana tolong berikan kepada anak yang nomor terakhir misalnya. Yang lain silakan dibagi. Maka ini wasiat yang tidak sah. Kenapa? Karena wasiat ini ditujukan kepada siapa? Ahli waris. Adapun selain ahli waris maka boleh diberi wasiat, namun ketentuannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, terkait 2 hadis yang dhaif tadi, wallahu a'lam bishawab, ya, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, gambarannya adalah seorang ayah yang dia itu tidak rela hartanya diwariskan kepada anaknya. Maka dia menulis wasiat, entah mungkin untuk satpamnya atau untuk siapanya, yang penting jangan sampai hartaku lari ke anakku. Maka dia memberikan wasiat yang memadaratkan ahli warisnya. Dan ini sekalipun hadisnya dhaif, tetapi kandungannya sahih ya. Tidak boleh orang tua membiarkan anaknya itu terzalimi dengan harta warisan yang harusnya untuk mereka dialihkan kepada orang lain dengan wasiat yang memadaratkan. Wallahu taala alam shawab. Tapi sudah masuk waktu isya ternyata ya. Ya, silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis yang ke-30 insyaallah, yaitu larangan orang yang berbuat keji dan berkata kotor. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Ada apa? Ada sebutan tidak mampu tidak berangkat, tidak ada niat untuk berangkat, dan keluarganya itu niat membatalkan haji. Ya. Taib. Hukum badal haji itu disyariatkan. Itu disyariatkan bagi orang-orang tertentu yang mereka belum kesampaian untuk berhaji, baik karena sakit yang parah atau karena meninggal sebelum bisa menjalankannya. Adapun apakah orang itu tidak berdosa semasa hidupnya? Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Kalau dia mampu haji tapi tidak berhaji, maka tentu berdosa. Oleh karena itu, di antara inisiatif anak-anaknya mungkin ya bisa jadi untuk meringankan dosa ketika masih hidup, maka dibadalkan hajinya, maka tidak mengapa. Justru ini insyaallah di antara bentuk birrul walidain, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Terima kasih Ustaz. Kalau untuk yang bagian ibu itu tidak boleh dipisahkan dari anaknya, lalu bagaimana ketika ayah itu dipisahkan dari anaknya? Misalnya dari keluarganya itu diasuhkan kepada ibunya, lalu ibunya atau anggota keluarga dari sisi ibunya menghalangi si anak ini ketemu ayahnya atau orang-orang dari keluarga ayahnya, itu gimana Ustaz? Taib. Kalau kebalikannya bagaimana? Ayahnya dilarang untuk ketemu anaknya, maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat hadisnya yang terdapat ancaman di akhirat itu orang yang memisahkan ibu dengan anaknya. Adapun ayah tidak ada hadisnya. Ya, maksudnya anak yang dipisahkan dari ayahnya, apakah ada hadis larangannya? Tidak ada. Namun wallahu alam, ini bukan berarti boleh memisahkan anak dari ayahnya. Ya. Kenapa? Karena wallahu alam bisawab, ya secara logika, kenapa kok yang dititik beratkan di dalam hadis itu ibu? Karena ibu kan lemah. Ibu ketika dipisahkan dari anaknya, sudah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan laki-laki, banyak cara. Ya, laki-laki lebih tegar sehingga nggak bisa ketemu anaknya, dia bisa cari-cari kesempatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang sang ayah itu benar-benar dilarang dan lain sebagainya, dan ini hal yang menjadikan sang anak mungkin sedih dan lain sebagainya, insya Allah juga dilarang, tidak boleh.
bagaimanapun juga ayah berhak untuk bertemu dengan anak, ya. Meskipun tidak disebutkan secara khusus di dalam hadis, yang disebutkan ibu karena wallahu alam ibu itu lemah, beda dengan ayah. Jadi tetap tidak boleh memisahkan anak dengan ayahnya, ya. Wallahu alam bishawab. Saya ada pertanyaan lanjutan juga sebenarnya, Ustaz. Karena dari yang saya tahu itu ayah meskipun sudah cerai dengan istrinya ini, kalau punya anak kan tetap harus menanggung kewajiban seperti mengajar, mendidik, lalu juga menafkahi. Ya. Tapi kalau nggak diperbolehkan ketemu itu, yang saya agak besar itu Ustaz, itu gimana cara melakukan menafkahi dan mendidiknya? transfer. Ya, tapi mungkin untuk yang mendidiknya ini mungkin. Ya, yang dimaksud mendidik di sini memenuhi kebutuhan pendidikan. Kalau ini kita bicara kalau ternyata sang ayah itu kalah di persidangan sehingga tidak boleh mengasuh anak, maka ya yang bisa dilakukan ya menafkahi dan memberikan pendidikan ya dengan mengarahkan ke mungkin sekolah-sekolah yang bagus dan lain sebagainya. Ya itu yang bisa dilakukan oleh saya. Lalu ketemu sesekali. Ya, kan yang ditanyakan tadi nggak boleh ketemu sama sekali kan? Nah ini saya rasa tidak benar. Dan wallahu alam bishawab, ya. Setahu saya kalaupun kepengasuhan itu dialihkan kepada pihak yang satunya bukan berarti dilarang bertemu. Ya, bertemu saya rasa masih boleh meskipun dibatasi. Nah, kalau sampai dilarang sama sekali ya tentu ini kezaliman, ya, memisahkan anak dengan orang tuanya secara umum. Mungkin seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sama-sama. Nggih. Anak ragil dapat rumah. Ya. Kalau yang dapat hanya anak ragil saja dan kalau dihitung rumah itu lebih besar bagiannya daripada ahli waris yang lain yang setara, maka tidak boleh, tetap tidak boleh. Solusinya gimana? Ya dikumpulkan. Kalaupun anak ragil ini mau mendapatkan rumah itu, ya kalau memang nilainya lebih besar dari bagiannya, dia bisa nyusui. Apa nyusui itu? Misalnya bagiannya harusnya per anak itu dapat 100 juta. Ada 5 anak ya, per anak dapat 100 juta. Nah, si anak ragil ini karena yang menemani ibu, dia menemani orang tua sampai meninggal, maka dia merasa berhak atas rumah itu. Tidak mengapa. Kalau rumah itu nilainya misalnya 200, ya tinggal dia tambahi yang 100 diberikan kepada saudaranya dibagi 5. Jadi dia dapat rumah itu secara sah dan dibenarkan. 100 karena hasil karena bagian warisannya, dan 100 sisanya karena memang harga rumah itu sebegitu. Ya. Nah, itu baru boleh. Beda lagi. Cuman ya yang sering saya dapatkan dari Ustadz Ma'ruf, ya harusnya dibagi dulu. Begitu dibagi baru ayo monggo, ikhlas gak? Kalau belum dibagi kayaknya gampang, nggak apa-apa tak ikhlaskan. Tapi kalau sudah dibagi, ini ada duit nih. Wah, antep rene ikhlas gitu ya. Tapi kalau dianjurkan untuk ikhlas, ya bisa jadi kakak-kakaknya ya enggak apa-apa, tapi ini butuh gitu ya. Jadi kalau bisa dibagi dulu. Ini loh hakmu. Kamu punya hak di rumah ini sekian. Nah, sudah. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apalah, saya kasihkan adik. Nah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau saya butuh yang tak ikhlaskan cuma sekian juta, ya harus dipenuhi. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.